video tadi kan? Kotor sekali bukan sungainya? Nah, keadaan seperti itu termasuk pencemaran air. Sebenarnya, apa sih definisi pencemaran air itu? Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun yang menyebabkan air tidak dapat dimanfaatkan lagi. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus, badai, gempa bumi juga dapat menyebabkan perubahan kualitas air, tetapi fenomena tersebut tidak dapat dikatakan penyebab pencemaran air. Lalu, apa saja sih penyebab dan komponen pencemaran air itu? Nah, penyebab pencemaran air umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber kontaminan langsung yang meliputi efluen yang keluar dari industri, tempat pembuangan sampah, sampah dari rumah tangga, dan masih banyak lagi. Lalu, untuk sumber yang kedua, ada sumber tidak langsung. Sumber tak langsung ini merupakan kontaminan yang memasuki badan air dari tanah yang akan mengalir ke sungai dan atmosfer berupa hujan asam. Jadi, yang dapat menyebabkan pencemaran air adalah sampah rumah tangga, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah kotoran ternak, sisa-sisa pupuk atau pestisida, dan masih banyak lagi. Untuk komponen pencemaran air itu ternyata juga dikelompokkan loh. Yang pertama yaitu sampah yang dalam proses penguraiannya memerlukan oksigen, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik seperti sampah rumah tangga, tumbuh-tumbuhan dan hewan mati, kotoran manusia dan kotoran hewan, serta sampah industri makanan. Sampah senyawa organik adalah sampah yang mengandung rumus kimia C, H, S, dan N akan bereaksi dengan O2 membentuk CO2, H2O, H2S, NO, dan NO2. Gas H2S atau hidrogen sulfida yang dihasilkan pada reaksi tersebut memiliki sifat beracun, tidak berwarna, dan berbau busuk. Sehingga gas H2S inilah yang menyebabkan sungai yang tercemar mengeluarkan bau busuk. Akibatnya, air tidak layak untuk dimanfaatkan lagi. Saat sampah senyawa organik bereaksi dengan oksigen, ini menyebabkan jumlah oksigen dalam sungai tersebut berkurang. Sehingga ikan-ikan dan organisme dalam air akan mati akibat kekurangan oksigen. Lalu, yang kedua ada bahan pencemar dari senyawa anorganik seperti merkuri, kadmium, timah, dan tembaga. Logam berat tersebut sangat berbahaya jika masuk ke tubuh manusia dan hewan ataupun mikrobiologi yang ada di sungai. Merkuri yang terdapat di sungai akan bereaksi dengan metil karbolamin membentuk CH3HGCl dan Cl-. Senyawa CH3HGCl ini bersifat toksik yang apabila masuk ke dalam tubuh hewan-hewan di sungai ataupun manusia akan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan organ-organ tubuh. Dan yang ketiga berasal dari bahan pencemar penyebab terjadinya penyakit. Bahan ini biasanya berasal dari limbah rumah sakit atau dari kotoran hewan atau manusia. Salah satu contohnya adalah saat amoniak yang berasal dari limbah rumah sakit terurai menjadi gas amonia di dalam air. Gas amonia memiliki sifat mudah larut dalam air, tidak berwarna, berbau busuk, dan mudah menguap. Gas amonia ini akan menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan dan juga menyebabkan iritasi mata. Lalu, apa saja sih dampak pencemaran air sungai itu? Pencemaran air sungai memberikan berbagai dampak negatif, seperti bagi kehidupan biota air sungai, limbah-limbah tersebut mengakibatkan kehidupan dalam air terganggu, mengurangi perkembangbiakan, dan juga populasi dari biota tersebut. Bagi manusia yang mengkonsumsi air sungai dan juga hewan yang ada di sungai, maka akan menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit. Bagi estetika lingkungan, limbah-limbah tersebut dapat mengurangi estetika lingkungan dan juga menimbulkan bau yang menyengat. Nah, untuk itu perlu nih dilakukan penanggulangan pencemaran sungai dengan cara melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke tempat pembuangan
atau jika memungkinkan limbah-limbah tersebut dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat. Untuk mencegah pencemaran sungai dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan, memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran sungai, melakukan gerakan penghijauan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pencemaran air sungai. Terima kasih sudah menonton.